Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang tata cara mandi wajib setelah haid. Sebelum kita membahas tentang tata cara mandi wajib setelah haid, anak-anak tentu masih ingat pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang hadas. Hadas itu ada hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil yaitu hadas yang mengharuskan seseorang untuk berwudu. Semisal kita selesai buang air kecil. Kemudian hadas besar yaitu hadas yang mengharuskan seseorang untuk mandi, yang kemudian disebut dengan mandi besar. Hal-hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi besar yaitu ketika seseorang selesai haid. Yang kedua, ketika seseorang laki-laki mengalami ihtilam atau mandi atau mimpi basah. Yang ketiga yaitu ketika seseorang selesai melahirkan, dan yang ketiga yaitu ketika seseorang selesai mengeluarkan darah nifas. Anak-anak sekalian, pelajaran kita kali ini tentang cara mandi wajib setelah haid ini sangat penting, terutama bagi anak-anak perempuan. Kenapa? Karena mandi ini menjadi syarat seseorang ketika akan melaksanakan sholat. Ketika mandinya tidak sah sesuai dengan aturan syara, maka secara otomatis sholatnya tidak sah. Maka saya berharap anak-anak, terutama anak-anak perempuan, memperhatikan pelajaran tentang mandi wajib setelah haid ini. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mensimulasikan rukun mandi wajib setelah haid. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi atau mencari kesunahan mandi wajib setelah haid. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisa waktu mandi wajib setelah haid secara tepat. Adapun metode pembelajaran kita hari ini yaitu metode diskusi. Silakan nanti anak-anak berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok nanti silakan berdiskusi untuk menjawab soal-soal yang ada di dalam LKS atau LKPD. Dan berikutnya nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas dan memperagakan atau mensimulasikan rukun mandi wajib setelah haid. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pelajaran yang pertama, yaitu rukun mandi setelah haid. Rukun mandi setelah haid, rukun mandi wajib setelah haid itu ada 2. Yang pertama adalah niat. Niat ini yang membedakan antara mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Niat ini
ada di dalam hati, ya. Sedangkan melafalkannya itu berhukum sunnah. Bagaimana niat mandi wajib setelah haid? Niatnya adalah nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardun lillahi ta'ala. Mari kita baca bersama-sama. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardun lillahi ta'ala. Nah, ini harus ada di dalam hati. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Apabila seseorang lupa atau tidak berniat mandi seperti ini, maka mandinya tidak dianggap sebagai mandi haid, alias anak-anak harus mengulang mandi tersebut. Inilah pentingnya niat, ya. Yang kedua, rukun mandi yang kedua yaitu mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Jangan sampai ada organ tubuh kita yang tidak terkena aliran air. Bahkan sampai terutama lipatan-lipatan yang ada di ketiak kita, atau maka usahakan ketika kita mandi itu kita jongkok sehingga bagian-bagian lipatan yang ada di bawah itu terkena air. Bisa dipahami anak-anak? Yang berikutnya, materi yang kedua yaitu langkah-langkah mandi wajib setelah haid. Perhatikan ini langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi. Niat mandinya seperti tadi, nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua, sebelum mengguyurkan air ke dalam seluruh tubuh, kita membersihkan terlebih dahulu kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Ini tujuannya agar tangan kita jangan sampai najis, ya. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan atau beristinja. Artinya ketika kita mandi kemudian ternyata kita juga istinja, maka otomatis tangan kita akan mengusap kotoran-kotoran tersebut. Nah, untuk menghilangkan bau-bau yang ada di telapak tangan kita itu dan lain sebagainya, maka kita cuci terlebih dahulu sampai bersih dengan tanah atau sabun. Dengan tanah ini artinya alternatif karena pada zaman dahulu belum ada sabun, sehingga tanah ini bisa digantikan dengan sabun. Selain baunya juga harum, itu ya. Kemudian langkah yang keempat yaitu berwudu terlebih dahulu secara sempurna sebelum kita mandi. Dalam satu pendapat, untuk basuhan kaki bisa diakhirkan. Untuk basuhan kaki bisa diakhirkan. Kemudian yang kelima yaitu mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan menyiramkan ke akar rambut kepala sebanyak 3 kali. Atau bahasa sederhananya adalah menyela-nyela rambut kepala. Kemudian langkah yang keenam yaitu mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Dimulai anggota badan sebelah kanan lalu kiri. Nah, dalam
mengguyurkan air ke dalam tubuh, ke seluruh tubuh ini, pastikan semua organ tubuh kita terkena air. Lipatan-lipatan kita, lipatan-lipatan yang ada di ketiak dan sebagainya, jangan sampai ada yang tidak terkena air yang menjadikan mandi kita tidak sah. Nah, anak-anak sekalian, dari langkah-langkah 1 sampai 6 ini, anak-anak menjadi tahu mana rukun yang wajib dan mana yang sunnah. Yaitu yang wajib, yang menjadi wajib adalah pada niat. Yang pertama ini, niat. Sedangkan yang kedua yaitu mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Untuk yang lain-lainnya itu adalah bersifat sunnah. Saya ulangi lagi, di dalam langkah 1 sampai yang ke-6 ini, yang wajib dilaksanakan yaitu, yang wajib ada yaitu niat mandi, jangan sampai lupa. Kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh, jangan sampai ada anggota tubuh yang tidak terkena air. Berikutnya materi yang ketiga yaitu menganalisa waktu mandi setelah haid. Anak-anak sekalian, sebagai seorang muslim yang sudah baligh, kita mempunyai kewajiban sholat tepat pada waktunya. Apabila kita tidak sholat tepat waktu, maka kita akan berdosa. Oleh sebab itu, hendaknya kita senantiasa berhati-hati agar waktu sholat tidak terlewat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza aqbalatil haidatu fada'is salata wa idza adbarat faghsili anki dama wa shalli. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika haid datang, maka tinggalkanlah sholat. Jika haid telah pergi, maka mandilah untuk membersihkan darahmu dan sholatlah. Nah, bagaimana cara untuk menjaga agar kita tidak terlewat dari sholat? Salah satu cara untuk menjaga agar sholat tidak terlewat adalah dengan bersegera mandi wajib. Dengan bersegera mandi wajib setelah darah haid berhenti keluar. Jika kita menunda-nunda mandi wajib sehingga ada sholat yang terlewat, maka kita berdosa. Karena kita menunda-nunda mandi wajib sehingga otomatis sholat kita menjadi tertinggal. Kemudian jika kita sudah terlanjur menunda-nunda waktu bersuci sehingga waktu sholat terlewat, maka kita harus mengqadha sholat yang sudah terlewat tersebut dan banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Kenapa saya kok sampai terlambat tadi? Jadi harus begitu anak-anak mengetahui, merasa darahnya sudah berhenti, maka segeralah mandi, kemudian sholat. Nah, seperti itu. Nah, pada kasus ini kita akan lebih mendalami kapan seseorang itu harus mengqadha sholatnya dan tidak mengqadha sholatnya. Perhatikan penjelasan ini. Contoh kasus pertama. Jika masuk waktu sholat, seorang wanita belum melaksanakan sholat dalam batas normal
dalam batas waktu normal. Artinya bukan karena sengaja meremehkan dan menunda-nunda waktu sholat, lalu kemudian keluar haid. Nah, maka dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Misalnya, haidnya muncul di awal waktu sholat atau di tengah-tengah sholat. Jadi ketika saat sholat, dia kemudian mengeluarkan darah. Nah, dalam kondisi ini dia tidak wajib mengqadha sholat. Hanya saja dia jika ingin mengqadhanya, maka tidak masalah. Pada intinya pada kasus ini seseorang tertinggal sholat itu bukan karena kesengajaan atau bukan karena menunda-nunda sholatnya. Maka ketika darah itu keluar, sedangkan tadi sebelumnya masih ada waktu yang cukup banyak untuk melakukan sholat, maka dia tidak mengqadha sholat karena tidak ada unsur kesengajaan. Contoh kasus kedua, perhatikan. Si wanita sengaja menunda-nunda sholat hingga di akhir waktunya, pada waktu yang cukup bersuci dan sholat, ya, maksudnya adalah waktu cukup itu waktu cukup untuk bersuci kemudian sholat. Contohnya kalau bersuci dan sholat itu biasanya kita mandi dan sholat itu cukup waktu 10-15 menit. Nah, kemudian keluar haid. Nah, maka dalam kondisi ini dia harus mengqadha sholat karena dia sengaja mengakhirkannya. Contohnya bagaimana? Seorang perempuan mengalami haid pada pukul 13.00 atau jam 1 siang. Ia belum segera melaksanakan sholat zuhur. Nah, sedangkan waktunya sudah masuk sejak pukul 12 kan. Jadi jam 12.10 itu sudah masuk zuhur. Nah, dia tidak segera sholat. Lalu kemudian darahnya keluar. Waduh, pada jam 1 darahnya keluar. Nah, ini keluar. Bagaimana? Maka dia wajib mengqadha sholat zuhur tersebut. Nah, wajib mengqadha sholat zuhur tersebut. Kapan mengqadhanya? Nanti kalau sudah berhenti darahnya. Berikutnya, contoh, nah, sebagaimana di awal keluarnya darah haid, waktu bersuci atau berhenti darah haid juga menentukan apakah seorang perempuan harus mengqadha sholatnya atau tidak. Saya ulangi lagi. Sebagaimana di awal keluarnya haid, jadi contoh pada kasus 1 dan yang kedua tadi, itu seseorang atau seorang perempuan tahu-tahu darahnya keluar. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang berikut ini adalah ketika darahnya sudah berhenti. Nah, bagaimana contohnya berikut ini? Kasus contoh ketiga. Misalnya seorang perempuan yang darah haidnya berhenti pada pukul 14.30. Ia selesai bersuci pada pukul 15. Sedangkan waktu asar akan masuk 2 menit kemudian. Nah, maka ia wajib mengqadha sholat zuhur di waktu asar. Jadi berhentinya darah pendarahnya itu pada pukul 14.30. Artinya antara waktu 14.30 sampai 15.30, 15.00 itu ada spesies, ada jarak waktu setengah jam atau 30 menit. Nah, selesai mandi dan seterusnya, sudah mau waktu asar kurang 2 menit. Nah, dia tidak melaksanakan sholat zuhur. Maka bagaimana? Berarti zuhurnya diqadha di waktu asar nanti itu. Jadi
setelah ia melaksanakan sholat asar, karena sudah mandi, sekaligus dia mengqadha sholat duhur. Nah, namun jika masih cukup untuk melaksanakan sholat ada, maka hendaklah melaksanakannya di waktu ada. Artinya bagaimana? Jika mandinya itu misalnya hanya 15 menit, berarti masih ada 15 menit untuk sholat duhur. Sehingga sholat duhurnya bisa dilaksanakan tepat waktu. Nah, begitu. Nah, dari contoh-contoh ini nanti silakan anak-anak. Nah, bagaimana cara mengqadhanya? Cara mengqadha sholatnya dilakukan setelah suci haid. Setelah suci haid. Nah, demikianlah anak-anak kesimpulan pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah rukun mandi wajib ada 2. Yang pertama niat, yang kedua mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Yang kedua, sunnah mandi wajib itu ada 6 sebagaimana diterangkan dalam kitab Fathul Qorib halaman 12. Pertama, membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menyela-nyela rambut kepala, menggosok atau menekan tubuh sehingga air meresap ke tubuh. Yang kelima, berurutan. Yang kelima, mendahulukan anggota badan ke anggota bagian kanan. Dan yang keenam, yaitu membasuh sampai 3 kali. Kesimpulan yang ketiga, apabila terlewat sholat, baik di awal keluarnya darah haid atau waktu suci dan berhenti darah haid, sedang masih ada waktu cukup untuk bersuci atau mandi dan sholat, maka kita harus mengqadhanya. Nah, demikian itu kesimpulan anak-anak. Untuk materi minggu depan adalah tata cara mandi setelah ihtilam bagi orang laki-laki. Demikian pertemuan kita pada kali ini, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi anak perempuan yang harus mengetahui ini, dan anak laki-laki juga penting untuk mengetahuinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.